Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah analisis yang jujur aja sangat memikat dan mungkin lumayan berlawanan sama apa yang kita pikirin selama ini tentang urat nadi transportasi ibu kota kita, KRL Jabodetabek. Pernah nggak sih kalian lagi nunggu di peron stasiun yang super padat, terus keretanya tertunda, dan tiba-tiba kepikiran? Loh, sistem KRL ini kan sebenarnya udah ada dari 100 tahun lalu ya. Kok sampai hari ini masih harus berjuang keras cuma buat menuhin kebutuhan dasar kita? Nah, pertanyaan besar inilah yang jadi pemicu seluruh obrolan kita hari ini. Biar gampang, ini peta jalan obrolan kita. Kita mulai dari garis besar KRL Jabodetabek, lanjut ke stagnasi KRL selama 1 abad, lalu masuk ke era reformasi Ignatius Jonan, terus kita bedah anatomi masalah 4 jalur, dan ditutup dengan masa depan transisi bus. Sip, kita masuk ke bagian pertama, garis besar KRL Jabodetabek, memetakan blok luar. Coba kita petakan dulu gimana sih urat nadinya komuter ibu kota itu. Jadi, ada 4 jalur utama yang menghubungkan daerah penyangga atau blok luar ini ke pusat Jakarta. Ada jalur coklat buat yang ditarik dari Tangerang, jalur hijau dari Tangsel, jalur biru dari arah Cikarang dan Bekasi, terus jalur merah yang ngebentang dari Depok dan Bogor. Ngerti rute spasial dari 4 jalur utama ini tuh bener-bener krusial ya. Ibaratnya, ini kunci absolut buat paham gimana pergerakan jutaan warga Jabodetabek setiap harinya. Lanjut ke bagian kedua, stagnasi KRL selama 1 abad. 100 tahun sejarah yang kompleks. Fakta yang lumayan bikin kaget dari sumber kita ini adalah 100 tahun lalu, di zaman Hindia Belanda, kita tuh sebenarnya udah punya rute kereta listrik perintis loh, dari Tanjung Priok ke Master Cornelis atau Jatinegara. Tapi sumber ini nyatat ada pergeseran prioritas yang lumayan drastis di tahun-tahun setelahnya. Pasca kemerdekaan di era Presiden Soekarno, negara lagi ngadepin hiperinflasi, jadi fokusnya geser ke proyek-proyek mercusuar internasional demi wibawa bangsa. Infrastruktur hariannya jadi agak terabaikan. Terus berlanjut ke era Presiden Soeharto di tahun 70-an. Analisis ini menyoroti kalau jumlah pekerja kereta api waktu itu malah dipangkas gede-gedean. Dari 80.000 tinggal sekitar 50.000 orang. Paradigma pembangunan kota juga mulai condong banget ke jalan tol dan industri otomotif. Nah, rentetan pergeseran prioritas inilah yang bikin jaringan rel kita kayak terkunci dalam stagnasi yang panjang banget. Sekarang kita maju ke bagian ketiga, era reformasi Ignatius Jonan, titik balik tahun 2009. Mungkin banyak dari kalian yang masih ingat atau pernah dengar gimana kelam dan kacaunya KRL sebelum tahun 2009. Sering banget digambarin sebagai kondisi yang barbar. Pedagang asongan campur aduk sama ayam, kambing, penumpang bebas ngerokok di dalam gerbong, sampai ada fenomena atapers. Orang-orang yang duduk di atap kereta dan taruhan nyawa tiap hari. Ngeri banget kan? Terus, di bawah kepemimpinan Pak Ignatius Jonan, terjadi sebuah revolusi manajerial. Menariknya, beliau nggak mulai dengan bangun jalur baru yang super mahal. Nggak. Fokusnya murni ke pelayanan dan modernisasi. Stasiun dibersihin, gerbong dirapihin, dan sistem ini sukses disulap jadi ruang publik yang aman dan nyaman buat semua, termasuk buat kelas menengah. Tapi ya, perubahan segede ini pasti ada gesekan sosialnya. Sumber kita memotret satu benturan yang menarik banget waktu itu. Di satu sisi, ada idealisme mahasiswa yang nantang keras penggusuran pedagang stasiun demi ngebela rakyat kecil. Tapi, di sisi lain, sumber ini berargumen kalau langkah pragmatis itu justru harus banget diambil demi memanusiakan jutaan komuter lainnya. Prioritas utamanya adalah nyetop kecelakaan fatal penumpang di atap, bikin stasiun aman, dan ujung-ujungnya nyelamatin nyawa serta waktu warga dalam skala yang jauh lebih masif. Dan tahu nggak? Hasil dari pendekatan pragmatis itu berbuah manis banget. Data objektifnya nunjukin ledakan kepercayaan publik yang luar biasa. Coba bayangin, dari 121 juta perjalanan di tahun 2011, angkanya meroket naik 112% menjadi 257 juta perjalanan di tahun 2015. Ini lonjakan yang nggak main-main. Masuk ke bagian keempat, anatomi masalah 4 jalur. Mengapa kereta mencapai batasnya? Biarpun udah direformasi sedemikian rupa, jaringan KRL kita hari ini tuh lagi mentok sama tembok rintangan yang baru. Sumber ini ngebedah batas struktural di masing-masing jalurnya. Buat jalur hijau ke arah Tangsel, kapasitas tegangan listriknya tuh rendah, jadi cuma kuat narik 8 gerbong perangkaian. Sayang banget kan padahal perumahan baru di sana lagi meledak.
Terus di jalur biru arah Bekasi, lintasannya itu belum sepenuhnya eksklusif. KRL masih sering harus ngalah sama jadwal kereta jarak jauh, makanya sering delay. Nah, kalau jalur merah, leher botolnya ada di Manggarai. Saking padat dan sesaknya stasiun transit ini, banyak penggunanya yang julukin sebagai stasiun zombie. Terakhir, jalur coklat arah Tangerang. Rute ini dipaksa muter dan transit di stasiun Duri. Intinya sih, ngorbanin kenyamanan jalur ini biar stasiun Tanah Abang nggak lumpuh total karena kepenuhan. Berbagai leher botol di pusat transit tadi tuh sebenarnya berakar dari satu konsep tata ruang ini, desain jaringan radial lawan orbital. KRL Jabodetabek kita sekarang ini beroperasi murni secara radial. Artinya apa? Semua rute ditarik lurus dan kaku dari kota penyangga langsung numpuk ke titik pusat Jakarta. Beda banget sama jaringan yang udah mateng kayak di Jepang, yang punya rute rel orbital melingkar buat ngehubungin daerah-daerah pinggiran. Nah, gara-gara KRL kita nggak punya rute orbital ini, warga pinggiran jadi super bergantung sama jalan tol orbital punya Jakarta, yaitu tol Joror, cuma buat mobilitas menyamping mereka. Kita sampai di bagian kelima, masa depan transisi bus, solusi pragmatis yang tak terduga. Kita semua pasti setuju ya, ngekspansi jalur KRL itu prosesnya lambat, birokrasinya ribet, dan pastinya butuh dana triliunan rupiah. Tapi, coba pikirin ini deh. Di atas aspalnya, Jakarta secara diam-diam sebenarnya udah punya sebuah sistem transportasi massal berbasis bus atau bus rapid transit yang bertaraf kelas dunia, yaitu Transjakarta. Karena infrastruktur regional kita ini udah terlanjur bertumpu banget sama jalan raya dan jalan tol, analisis ini nawarin ide yang lumayan berani. Daripada pusing nungguin rel, kenapa nggak manfaatin aja kesuksesan dan fleksibilitas Transjakarta ini secara agresif? Ini dinilai sebagai langkah yang jauh lebih logis dan pastinya lebih cepat. Gimana cara mainnya? Sumber kita ngejabarin 4 langkah bisnis yang super pragmatis buat ngeksekusi ide ini. Pertama, waralabain aja keahlian manajemen Transjakarta yang udah puluhan tahun itu ke BUMD di kota-kota satelit. Kedua, daripada armada bus yang udah umur 7-10 tahun dijadiin besi tua, mending oper aja ke kota satelit. Kondisinya masih layak banget kok buat dipakai. Ketiga, hidupin lagi aset-aset yang tidur, kayak terminal Sawangan di Depok misalnya. Begitu bus pada masuk, pasti bakal mancing keramaian penumpang, dan roda ekonomi retail di terminal itu bakal muter lagi. Dan yang keempat, ini kuncinya. Dorong kebijakan pemerintah pusat buat ngelegalkan armada bus resmi ini jalan di bahu jalan tol. Metode bus on shoulder ini bakal bikin bus bisa nembus kemacetan tol, seolah-olah mereka punya jalur bebas hambatannya sendiri. Nah, kalau kita ngelihat lagi sejarah macetnya pembangunan rel di masa lalu, kapasitas jalur utama yang sekarang kian menekan batasnya, ditambah besarnya potensi sistem bus aspal yang udah ada, analisis ini ninggalin kita sama satu pertanyaan penutup yang benar-benar menggugah. Haruskah kita mulai nurunin ekspektasi pada jalur KRL baru dan justru bertaruh penuh pada fleksibilitas bus kayak Transjakarta buat menghubungkan kota-kota penyangga? Sebuah pemikiran tajam yang asik banget buat kalian renungkan di perjalanan kerja besok pagi. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa!